Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Baiklah, minggu pagi ini kita akan memulai ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga bersama dengan guru-guru SD Santa Maria II. Mari kita buka ibadat kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Kita buat tanda salib, anak-anak yang di rumah ikuti ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih Engkau menemani kami semua dan memberi kami kesehatan sehingga hari ini kami dapat bangkit untuk memuji dan memuliakan Dikau. Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami supaya selalu sopan, hormat di dalam rumah-Mu, sehingga kesucian rumah-Mu tetap terjaga dengan baik. Yesus, pada saat ini kami juga mohon berkat kesehatan, khususnya di masa pandemi ini. Jauhkanlah kami dari virus yang mematikan itu, sehingga berkat kesehatan menyertai hidup kami. Akhirnya ya Yesus, segala niat dan rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya,
tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saat
Nah, anak-anak, kita sekarang sudah memasuki masa Prapaskah minggu yang ketiga. Nah, selama masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan tentang sengsara dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman-Nya atau sabdanya barusan saja kita dengar tentang bagaimana sikap Yesus terhadap orang Yahudi yang pada saat itu di dalam bait Allah sedang berjual beli. Nah, anak-anak, bagaimana sikap Yesus? Sikap Yesus pada saat itu sangat marah, jengkel, bahkan semua yang ada di dalam bait Allah Yesus balikkan, Yesus buang semua, termasuk jualan mereka. Nah, anak-anak semua, apa yang dimaksud dengan bait Allah? Nah, bagi anak-anak semua, bait Allah itu apa? Yang dimaksudkan bait Allah oleh Yesus adalah hati kita. Nah, hati kita untuk menyucikan hati kita menyambut hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari raya Paskah. Apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan selama masa Prapaskah ini? Nah, anak-anak, tentu anak-anak kita lakukan sebagai anak di rumah. Kita dianjurkan untuk berpantang dan berpuasa. Berpantang dan berpuasa versi anak-anak, seperti Ibu beri contoh ya, kurangi main game, kurangi main kurangi nonton televisi, lalu rajin belajar, ya, rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itulah salah satu contoh bahwa kita berpuasa dan berpantang. Kita mengurangi apa yang menjadi kesukaan atau keinginan kita. Nah, Yesus juga mengajak kepada kita, ya, mengajak kita anak-anak semua di rumah untuk menjaga, untuk selalu membersihkan hati kita, menyucikan hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, perbuatan baik yang seperti rajin menolong Bapak Ibu di rumah, ya, rajin belajar, merapikan tempat tidur, rajin berdoa. Nah, inilah yang harus kita buat selama masa Prapaskah ini. Supaya Yesus juga mengatakan kepada kita apa? Hatimu adalah bait Allah. Nah, anak-anak, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk anak-anak sekolah minggu di Paroki Santo Paulus. Ya Bapa, bantulah anak-anak kami, khususnya anak-anak sekolah minggu di Paroki Santo Paulus, agar mereka menjadi anak-anak yang baik, bertanggung jawab, dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, terutama di hadapan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pastor paroki yang akan merayakan pesta imamat yang ke-50 tahun. Ya Bapa, dampingilah pastor paroki yang akan merayakan pesta imamat yang ke-50 tahun, agar beliau tetap sehat dan mampu melaksanakan tugasnya dengan setia dan penuh kasih, bertanggung jawab dan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti Prapaskah dalam kehidupan kami. Semoga dengan rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat beriman, dan semakin berani meneladani Yesus Putra-Mu yang rela menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hantarkan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita tutup ibadat kita pada hari ini dengan doa penutup. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang murah hati dan penuh cinta kasih, kami bersyukur kepadamu atas kebersamaan iman yang telah kami alami dalam ibadat ini. Semoga kasih dan kedamaian ini kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga, gereja, dan dalam masyarakat, agar dengan itu nama-Mu dipuji dan dimuliakan selalu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, ibadah minggu pagi Prapaskah yang ketiga sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Aku dan kamu